semuanya para pemirsa yang lagi santai. Selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film berjudul Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves yang dirilis pada tahun 2023. Di mana film ini diadaptasi dari game RPG dengan judul yang sama. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini akan berfokus pada seorang pria yang biasa dipanggil Ed, yang sedang menceritakan awal mula bagaimana ia bisa menjadi penjahat di depan para hakim untuk mengurangi masa tahanannya. Sekitar 20 tahun lalu, Ed bergabung dengan kelompok Harpers, atau lebih dikenal sebagai orang yang mengucapkan janji sumpahnya untuk menjadi ksatria demi menciptakan perdamaian di seluruh wilayah. Dalam menjalani hari-harinya sebagai ksatria, Ed selalu berhasil menangkap dan memenjarakan para penjahat. Akan tetapi Ed merasa bahwa upah dari pekerjaan mulianya ini tidaklah cukup untuk membeli barang-barang mewah dan memberi kehidupan yang layak pada istri dan anaknya yang sangat ia cintai. Sampai suatu hari, saat berhasil menangkap seorang penyihir merah di tempat persembunyiannya, Ed mencuri beberapa batang emas tanpa tahu bahwa emas tersebut sudah ditandai dengan sihir oleh penyihir merah itu sendiri. Akibat perbuatannya itu, tindakan Ed terbalik menjadi bumerang bagi keluarganya. Penyihir merah yang Ed tangkap sebelumnya berhasil melarikan diri dan pergi ke rumah Ed untuk menghabisi nyawa istrinya. Beruntungnya sang istri sempat menyembunyikan keberadaan anak mereka di dalam laci rahasia. Sejak kejadian itu, hidup Ed terasa sangat hampa tanpa keberadaan orang yang ia cintai. Ia sangat menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai ksatria. Ed hanya bisa berkelana sambil membawa anaknya tanpa tujuan. Hingga suatu hari, seorang wanita dari suku barbar bernama Holga datang untuk membantunya. Latar belakang Holga sendiri berbanding terbalik dengan Ed. Ia dikucilkan dan diusir dari suku barbar karena mengejar seorang pria dari suku kurcaci yang ia cintai. Namun setelah mengejarnya, perasaannya tak terbalas. Pria kurcaci yang Holga cintai justru menikahi wanita lain dari suku barbar yang sama. Setelah beberapa waktu, Holga cepat akrab dengan anak Ed yang bernama Kira. Secara berangsur-angsur, Ed dan juga Holga mulai kehabisan uang dan tabungan, membuat mereka memutuskan untuk melakukan pencurian demi melanjutkan hidup. Akan tetapi mereka berdua memiliki prinsip hanya mencuri dari orang kaya tanpa melukai siapapun. Seiring berjalannya waktu, aksi pencurian Ed dan juga Holga sukses besar. Mereka pun merekrut seorang penipu bernama Forge dan seorang penyihir muda bernama Sun. Suatu malam, tiba-tiba Forge membawa seorang wanita penyihir bernama Sofina yang memiliki rencana untuk melakukan pencurian di sebuah gudang barang ajaib milik kelompok Harpers. Sofina juga menyuruh Forge untuk memberitahu Ed bahwa di gudang tersebut terdapat relik kuno bernama Tablet Kebangkitan yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan orang yang telah meninggal. Mendengar hal tersebut, Ed setuju dengan harapan bisa menghidupkan kembali istrinya. Namun sebelum melancarkan aksinya, Ed meminta Kira untuk tidak ikut serta karena ia tidak ingin membahayakan nyawa anaknya, mengingat tempat itu adalah milik kelompok Harpers. Sesampainya di gudang, Ed dengan mudah membuka pintu karena ia adalah mantan anggota kelompok Harpers. Namun alih-alih mendapatkan tablet kebangkitan, Sofia justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri kerang ajaib yang mengurung Ed serta Holga dengan sihir menghentikan waktu saat para Harpers datang mengepung mereka. Pada saat-saat terakhir sebelum dipenjara, Ed memberi amanah kepada Forge untuk membawa tablet kebangkitan dan menjaga Kira agar tetap aman di sisinya. Setelah mengakhiri cerita panjang tentang bagaimana Ed dan juga Holga bisa tertangkap, mereka berdua kemudian memanfaatkan salah satu hakim yang baru tiba untuk melarikan diri dari penjara.
Dan kisah petualangan mereka pun dimulai dari sini. Setelah berhasil kabur, Ed dan juga Holda bergegas pergi ke tempat tinggal lama mereka di wilayah selatan untuk mengunjungi Kira. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan Kira dan justru mendapat kabar bahwa Forge telah dinobatkan sebagai raja. Usut punya usut, raja yang sebelumnya memimpin secara tiba-tiba tak sadarkan diri secara misterius. Tidak mau berlama-lama lagi, Ed dan juga Holga langsung mengunjungi kerajaan dan bertemu dengan Kira, yang kini sudah tumbuh menjadi wanita remaja. Namun anehnya, kedatangan Ed tidak disambut dengan baik oleh Kira. Ia justru berlari ke arah Holga lalu memeluknya. Kemudian Kira mengajak mereka menemui Forge, yang selama ini telah merawat, mengasuh, dan membesarkan Kira dengan penuh kasih sayang. Bahkan Kira juga menganggapnya sebagai pamannya sendiri. Oh, old friend. Betapa terkejutnya Ed dan Holga ketika melihat Forge yang telah berhasil menjadi raja, padahal ia bukan keturunan bangsawan. Ditambah lagi dengan kehadiran Sofina yang Forge jadikan sebagai penasehat pribadinya. Hal ini membuat Ed dan juga Holda sangat kaget, mengingat Sofina adalah penyihir yang dulu membuat mereka berdua tertangkap. Rupa-rupanya Forge dan Sofina sudah lama merencanakan semua ini. Mulai dari aksi pencurian di gudang kelompok Harpers hingga keberhasilan mereka merebut tahta milik raja. Namun dari semua cerita itu, fakta yang paling menyakitkan bagi Ed adalah bahwa selama ia mendekam di penjara, Forge berhasil menghasut Kira untuk menceritakan hal-hal buruk tentang Ed kepadanya. Forge juga mengatakan bahwa Ed tidak pernah peduli pada Kira karena hanya mementingkan kekayaan. Kebohongan Forge semakin membuat Kira mengingat saat dirinya tidak diajak mengikuti aksi pencurian di gudang kelompok Harpers. Padahal maksud Ed saat itu adalah memberikan kejutan kepada Kira setelah berhasil menghidupkan kembali mendiang istrinya menggunakan tablet kebangkitan. Kira, no, wait. Kemudian Ed meminta tablet kebangkitan untuk membuktikan kepada Kira bahwa semua yang ia lakukan adalah demi dirinya. Namun Forge menolak dan memerintahkan Sofina beserta para pengawal untuk menghabisi nyawa Ed dan juga Holga agar tidak lagi menjadi pengganggu. Sesaat sebelum dipenggal, Holga berhasil menghajar para pengawal dan menghabisi mereka satu persatu dengan tangan terikat. Sementara Ed hanya duduk manis menikmati pertarungan. Ed dan juga Holga pun menyusun rencana demi mendapatkan kembali tablet kebangkitan dan memperoleh kepercayaan Kira. Pertama-tama mereka membutuhkan tim untuk melancarkan aksi tersebut. Orang pertama yang mereka datangi adalah Simon, penyihir muda yang dulu pernah bergabung dengan kelompok pencurian mereka dan juga menyimpan dendam pribadi terhadap Forge, sebab ia hampir tertangkap akibat pengkhianatan Forge. Kebetulan saat ini, Simon sedang mengadakan pertunjukan sulap untuk mencuri berbagai barang berharga milik para penonton. Namun aksinya tersebut diketahui dan ia hampir terkena amukan massa. Beruntungnya ia masih berhasil lolos dan dibawa kabur oleh Ed dan juga Holga. Di tengah perjalanan, Simon menceritakan bahwa dulu Forge dan Sofina hampir menghabisinya dan ia mengetahui bahwa aksi pencurian mereka di gudang Harpers adalah sebuah jebakan. Karena itu, Simon pun setuju untuk mengikuti rencana Ed demi membalaskan dendamnya. Namun Ed menjelaskan bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Mereka membutuhkan satu orang terakhir sebagai mata-mata. Kebetulan Simon mengenal seorang druid yang dapat membantu mereka, bernama Dorik. Dorik adalah manusia dari suku druid yang mampu mengubah dirinya menjadi hewan apapun, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Ia bersedia bergabung dalam tim karena juga memiliki dendam pada Forge. Sejak Forge menduduki tahta, ia dengan tega menghancurkan lingkungan tempat tinggal Dorik dan menebangi hutan sesuka hatinya. Dorik tidak suka dan tidak terima tempat tinggal yang telah membesarkannya hancur di tangan raja kejam itu. Akhirnya tim yang terdiri dari Ed sebagai pembuat rencana
Holga sebagai petarung garis depan, Simon sebagai penyerang jarak jauh, dan Doric sebagai pengintai akhirnya terbentuk demi melengsarkan kekuasaan kejam Forge dan mendapatkan kembali kepercayaan Kira. Di sisi lain, secara diam-diam, Sofina didatangi oleh gurunya. Di sini semuanya akan terungkap bahwa Sofina adalah seorang penyihir merah yang mendapat perintah dari gurunya untuk menghasut Forge dan memanfaatkan dirinya serta kelompoknya untuk melakukan pencurian di gudang kelompok Harpers demi mendapatkan kerang ajaib dengan alibi tablet kebangkitan. Di sisi lain, Ed dan timnya mulai menyusun rencana. Kerang ajaib itu sendiri merupakan senjata yang mampu mengubah seseorang menjadi zombie agar mengikuti perintah penggunanya. Dahulu kala ketika para penyihir merah melakukan ritual untuk mengubah semua orang di kota menjadi zombie, kelompok Harpers berhasil menggagalkan aksi mereka dan menangkap semua penyihir merah, kemudian mengunci kerang ajaib di dalam gudang. Sejak saat itu, para penyihir merah terus diburu dan dianggap sebagai ancaman dunia. Sofina sebagai salah satu penyihir merah bersedia mengikuti Forge hingga saat ini meskipun muak dengan tingkahnya. Karena ia dipercaya oleh gurunya untuk mengubah semua orang yang menghadiri pertandingan bernama Haisan menjadi zombie. Pertandingan ini diselenggarakan oleh Forge setelah ia berhasil menjadi raja. Dalam pertandingan ini, setiap tim beranggotakan 5 orang dipaksa menghadapi makhluk serta jebakan berbahaya dan mematikan untuk memenangkan Haisan. Mereka harus melewati labirin dan menemukan jalan keluar. Banyak bangsawan dari berbagai negara mempertaruhkan seluruh harta mereka demi memeriahkan pertandingan ini. Dan semua harta taruhan tersebut dikumpulkan di satu tempat oleh Forge dengan pengamanan ketat menggunakan sihir kuat milik Sofina. Tugas pertama Doric adalah mengubah dirinya menjadi lalat dan menyelinap ke dalam ruang harta untuk memeriksa keamanan yang disusun oleh Sofina. Ternyata ruang harta ini disegel dengan kekuatan sihir yang menurut Simon tidak bisa ditembus oleh sihir jenis apapun kecuali dengan satu benda, yaitu helm penguat sihir. Namun keberadaan Doric tidak bertahan lama. Sofina berhasil mendeteksi kehadirannya dan mengutus semua penjaga untuk menangkapnya. Untungnya Doric berhasil kabur dan keluar dari wilayah kerajaan. Simon yang hampir putus asa dengan kekuatan sihir Sofina memiliki ide untuk menggunakan helm penguat sihir. Kebetulan helm tersebut pernah digunakan oleh suku barbar, tempat asal Holga dalam peperangan. Akan tetapi Holga sendiri tidak tahu di mana helm itu sekarang berada. Ed kemudian berinisiatif untuk pergi ke makam para pejuang suku barbar yang sudah gugur guna mendapatkan informasi mengenai helm tersebut menggunakan sihir kebangkitan milik Sun. Sebelum sampai ke makam, Holga meminta izin kepada teman-temannya untuk terlebih dahulu mengunjungi pria kurcaci yang dulu pernah ia cintai. Namun sesampainya di sana, hati Holga tersayat-sayat saat melihat pria itu telah menikah dengan wanita lain dari suku barbar. Karena tidak ingin berlama-lama di sana, Holga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan membawa sebuah tongkat yang pernah ia berikan kepada pria tersebut. Malam harinya, setibanya mereka di wilayah pemakaman suku barbar, Simon kembali mengingatkan Ed bahwa sihir kebangkitan ini hanya bertahan sementara. Dan Ed hanya bisa mengajukan 5 pertanyaan kepada mayat sebelum mayat itu wafat kembali. Satu persatu, Ed menanyai setiap mayat tentang helm sihir dan akhirnya mendapat informasi bahwa helm tersebut dipegang oleh Sang, seorang penjelajah yang selamat dari tragedi penyihir merah. Singkat cerita, Ed dan teman-temannya sampai di tempat Sang. Ed pun langsung menemui Sang dan mengungkapkan tujuannya mendapatkan helm sihir untuk mengalahkan Sofina, si penyihir merah, dan juga melengsarkan Forge dari tahtanya. Mendengar niat baik Ed, Sang pun setuju untuk membantu mereka mendapatkan helm sihir. Dengan syarat Ed harus bersumpah untuk membagikan harta taruhan dari pertandingan Haisan jika berhasil mengalahkan Sofina dan juga Forge. Kemudian Sang membawa mereka melalui jalur rahasia di tengah hutan dan memasuki wilayah Underdark menuju lokasi tempat helm sihir disembunyikan.
Tempat itu penuh dengan bahaya bagi orang-orang awam, dengan makhluk-makhluk pemakan otak, serta jalan yang tidak bisa dilalui oleh sembarang orang. Sebab ada berbagai jebakan mematikan. Namun semua ini berhasil mereka lalui setelah Simon menyadari bahwa Holga membawa sebuah tongkat pembuka portal milik penyihir zaman dulu. Setelah melewati semua rintangan, akhirnya mereka tiba di tempat sang menyimpan helm sihir. Akan tetapi momen keberhasilan mereka bertepatan dengan kedatangan para penyihir utusan Sofia yang siap menghalalkan segala cara demi mendapatkan helm sihir, meskipun nyawa mereka menjadi taruhan. Masalah tidak berhenti di situ, karena seekor naga gembul tersadar dari tidur panjangnya. Meski naga ini tidak bisa terbang menggunakan kedua sayapnya, lahar di sekitar mereka mampu melelehkan setiap benda. Setelah perjuangan keras, mereka akhirnya menemukan cara untuk melarikan diri dari naga gembul dan keluar dari tempat tersebut. Pertama-tama Holga menghajar si naga sampai ruangan penuh dengan kerusakan. Dan selanjutnya Ed meminta Sang untuk mengeluarkan sihir apinya guna meledakkan tempat tersebut dengan cara memanfaatkan nafas naga. Setelah berhasil kabur, Sang pun pergi dengan menitipkan helm sihir kepada Ed, serta mengingatkan Ed dengan sumpah janji yang harus ia tuntaskan. Kini helm sihir sudah berada di tangan mereka. Simon pun ditugaskan untuk menggunakan helm sihir tersebut. Setelah mengenakannya, di bawah alam sadarnya, Simon bertemu dengan seorang penyihir parubaya yang memperingatkannya bahwa kekuatannya saat ini belum cukup untuk menahan kekuatan helm sihir. Penyihir itu menghempaskan Simon agar melepas helm sihir. Tetapi Simon tidak menyerah begitu saja. Ia terus berkali-kali menggunakan helm sihir dan juga membujuk penyihir parubaya tadi untuk mengajarinya. Sementara Simon sibuk di alam bawah sadarnya, di situ Ed beristirahat sejenak dan tanpa ia sadari, ia bertemu dengan mendiang istrinya dalam mimpi. Di dalam mimpi itu, Ed merasakan kenangan indah saat bersama dengan istrinya. Ia mengajarkan Ed pelajaran berharga yang hingga kini belum mampu ia terapkan. Istri Ed memintanya untuk tidak terus-terusan berusaha menghidupkannya kembali, tetapi agar Ed bisa ikhlas melepaskannya. Ed, we got a problem. Meski begitu, Ed tetap teguh bertekad mendapatkan tablet kebangkitan dan menyelamatkan Kira dari genggaman Forge dan Sofina. Apapun resikonya, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Perkataan Ed membuat Holga teringat dengan para bangsawan yang akan mempertaruhkan harta mereka di pertandingan Haisan. Holga kemudian memiliki ide untuk menggunakan tongkat portalnya dan masuk ke ruangan harta, memanfaatkan harta milik salah satu bangsawan untuk membuka portal dari dalam. Pada keesokan paginya, Ed berencana membeli sebuah lukisan untuk dijadikan portal penghubung, lalu memasukkannya ke dalam gerobak harta milik seorang bangsawan. Dengan bantuan perubahan wujud Doric, rencana ini pun berhasil. Pada hari pertandingan Haisan, Forge menyambut jutaan penonton dan para bangsawan yang mempertaruhkan harta mereka. Pertandingan yang baru ini menarik banyak orang untuk menyaksikannya. Keamanan kerajaan yang diperketat membuat Ed dan kawan-kawannya kesulitan menyelinap masuk. Lebih parah lagi, portal dari lukisan, satu-satunya jalan masuk mereka, tidak sengaja terjatuh dan tertutup lantai beton. Karena tidak ada pilihan lain, Ed dan juga Holga memanfaatkan sihir Simon untuk mengalihkan perhatian para penjaga, agar mereka bisa masuk ke dalam istana menuju ruang harta. Sementara Doric berusaha mengikis beton untuk membuat celah kecil agar ia bisa masuk. Setibanya di dalam istana, Ed membagi tugas. Holga diminta menahan para penjaga, Simon pergi ke ruang harta, dan Ed sendiri berencana menjemput Kira untuk membawanya kabur. Namun saat Ed bertemu dengan Kira, ia justru dihadapkan dengan Sofina yang sedang menyamar sebagai Kira dan menangkapnya. Hal serupa terjadi pada Holga dan juga Simon. Ketika Simon berhasil mengendalikan helm sihir dan masuk ke dalam ruangan harta, ternyata semua ini hanya jebakan.
Rencana ini ternyata sengaja dibuat oleh Sofina untuk memancing kedatangan mereka semua. Dorik yang kini sudah berada di ruang harta sesungguhnya baru mengetahui bahwa Forge berencana mencuri semua harta taruhan untuk dirinya sendiri dan pergi meninggalkan kerajaan. Tapi sayangnya Dorik tertangkap oleh seorang penjaga yang sedang patroli. Di situ Ed yang tidak akan menyerah begitu saja tiba-tiba memiliki ide gila. Ia mengajukan dirinya bersama Holga, Simon dan juga Dorik untuk berpartisipasi menjadi tim dalam pertandingan Haisan. Forge dan Sofia yang yakin bahwa mereka tidak akan selamat dari pertandingan tersebut menyetujui permintaan Ed dan segera menempatkan mereka di garis start dalam pertandingan Haisan. Sofia kemudian memasang gelang segel pada semua peserta, termasuk pada Dorik dan Simon, agar mereka tidak bisa menggunakan sihir apapun. Mau tidak mau, mereka harus mengandalkan kekuatan fisik untuk melewati labirin yang terus bergerak, menghindari berbagai jebakan dan hewan buas yang mengejar. Sementara itu, Forge yang telah berhasil mengumpulkan harta taruhan milik para bangsawan meminta izin untuk meninggalkan kerajaan sambil membawa Kira bersamanya. Sofina yang tidak peduli dengan kebusukan Forge membiarkannya karena ia juga memiliki rencana lain yang tidak diketahui oleh Forge. Di dalam labirin, saat Dorik dan Holga hampir terjebak di dalam lilin panas, secara tidak sengaja gelang di tangan Dorik berhasil terlepas. Dorik pun tiba-tiba memiliki rencana. Ia akan memanfaatkan lilin tersebut untuk keluar dari labirin. Pertama-tama Dorik meminta teman-temannya untuk bersiap melompat ke dalam lilin saat labirin menarik mereka ke bawah. Dengan memanfaatkan perubahan wujudnya dalam hitungan detik, Dorik berhasil keluar dan segera menyelamatkan mereka semua dari tempat itu. Setelah berhasil selamat, Dorik mengantar mereka menuju perahu milik Forge yang sedang mengangkut harta taruhan. Tak lama setelah itu, Forge pun tiba bersama Kira dan terkejut melihat Ed dan kawan-kawannya yang ternyata berhasil selamat dari permainan yang ia buat dan kini berada di kapalnya. Dengan tablet kebangkitan di tangannya, Ed akhirnya berhasil meyakinkan Kira bahwa semua perkataan Forge selama ini adalah bohong. Forge hanya ingin memiliki Kira dan memisahkannya dari Ed. Ed juga menjelaskan bahwa aksi pencurian yang dulu ia lakukan adalah untuk mendapatkan tablet tersebut demi menghidupkan kembali mendiang istrinya. Setelah kebusukannya terbongkar, Forge mengancam akan menghabisi Kira jika Ed tidak mengembalikan semua harta curiannya. Beruntungnya Holga berhasil menyelamatkan Kira dan kabur menggunakan kapal Forge. Meski berhasil mendapatkan kembali Kira dan tablet kebangkitan, perjuangan mereka belum berakhir. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa pertandingan Haisan adalah bagian dari rencana Sofina untuk menjadikan semua penonton sebagai zombie. Ed dan juga kawan-kawannya memutuskan untuk kembali ke arena pertandingan dan memancing semua penonton keluar dari sana dengan mengaitkan harta taruhan di balon udara. Menyadari rencananya digagalkan, Sofina yang belum menyelesaikan ritualnya memutuskan untuk menghabisi mereka dengan kekuatan sihirnya. Sofina mengeluarkan berbagai macam sihir, mengerahkan benda-benda di sekelilingnya dengan leluasa. Ia bahkan berencana menggunakan sihir penghenti waktu untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Namun semua itu berhasil digagalkan oleh Kira yang menggunakan kalung tak terlihat untuk memasangkan gelang segel di lengan Sofina. Sayangnya salah satu pisau yang dilemparkan Sofina berhasil menusuk jantung Holga, yang membuatnya meregang nyawa. Setiap kenangan yang Ed dan juga Holga lewati bersama saat membesarkan Kira merupakan memori terindah bagi Holga. Menjadi kenangan akhir paling membahagiakan dalam hidupnya. Tak ada satu detik pun yang bisa Holga lupakan. Tetapi kini hanya butuh kurang dari 1 detik untuk mengakhiri semua yang pernah ia miliki. Bagi Holga, hal terindah dari semua pertemuan adalah kenangan, dan cara terbaik untuk menghormati perpisahan adalah dengan merelakan dan mendoakan kepergian seseorang yang dicintai. Akhirnya kenangan-kenangan tersebut membuat Ed memutuskan untuk menggunakan tablet kebangkitan demi menghidupkan kembali Holga. Ed menyadari bahwa ia telah melepaskan semua kenangan lamanya bersama mendiang istrinya.
dan memutuskan untuk menciptakan kenangan indah baru bersama dengan Holga yang sudah dianggap Kira sebagai sosok ibu. Setelah berhasil mengalahkan Sofina, kutukan sihir yang menguasai raja sebelumnya pun lenyap dan sang raja kembali menduduki tahtanya. Berkat keberhasilan Ed dan kawan-kawannya, raja menobatkan mereka berlima sebagai pahlawan Neverwinter. Namun meski mereka telah berhasil menangkap dan memenjarakan Forge, ancaman belum berakhir sepenuhnya. Guru Sofina bernama Zastam, yaitu pemimpin dari semua penyihir merah, masih berkeliaran dan mungkin saja akan menyerang Ed dan kawan-kawannya di kemudian hari. Dan di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film petualangan mereka. Gimana? Apakah seru? Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.